memang saya pernah menjadi presiden di HKBP Colorado periode tahun 2010 sampai kemarin Januari 20 tahun 2020. Ya, cukup lama, 10 tahun. Sedangkan sebenarnya di dalam aturan atau bylaw-nya sebenarnya hanya 2 periode. Per periode hanya 2 tahun, jadi harusnya 4 tahun. Cuman ya itulah kondisi yang ada saat ini, sekarang ini. Kadang-kadang kita harus menabrak aturan, tapi untuk kebaikan ya. Dan itu juga kita melakukan itu adalah atas kesadaran bersama. Ya. Ada ungkapan yang mengatakan kalau orang Batak merantau dibawa gerejanya, terutama orang HKBP. Ya, itu juga yang terjadi oleh orang-orang Batak yang ada di California. Ya, saat itu saya datang pas saya nyampe di California tanggal Desember 31 tahun 94, dan malamnya kita mengadakan yang saya dengar ya itu adalah acara resminya malamnya kebaktian Old and New di HKBP California. Ya, saya melihat di situ antusiasnya orang-orang Batak untuk mendirikan gereja sangat luar biasa. Ya, dan kita hari itu yang melayani kita ada Pendeta Siregar, ya Leo Siregar. Dia bukan dari HKBP, istrinya juga pendeta. Ibu Di ya dari Ambon, ya beliau yang sempat melayani beberapa tahun, bahkan mungkin sampai saat ini masih kadang-kadang berkhotbah juga, ya. Dari situ berkembang, kemudian beberapa tahun kemudian banyak orang-orang Batak HKBP yang di California pindah ke Colorado. Kenapa? Karena kehidupan di Colorado saat itu lebih bagus, lebih baik, ya, dari segi gaji dan juga jaminan kesehatan, sehingga banyak yang mulai berpindah ke Colorado. Ya. Ketika kita sudah mulai ada beberapa orang Batak, kemudian ya seperti yang terjadi di California, ya ada juga dimulailah diskusi-diskusi untuk mendirikan gereja, yaitu gereja HKBP. Ya. Awal mulanya kebaktian di apartemen, beberapa kali, kemudian pindah ketika itu nggak muat lagi, pindah ke rumah. Kebetulan itu rumah saya sampai beberapa bulan. Ya, ada hal yang menarik karena kerinduan begitu besar, sekalipun tidak ada pendeta. Jadi kami ketika saatnya khotbah, kita hanya membaca aja, hanya membaca apa ayat yang saat itu bahan khotbah. Hanya membaca Alkitab, kemudian kita setelah itu berdoa dan melanjutkan sampai kepada penutup. Ya. Kemudian dalam kurun waktu 22 tahun berdirinya HKBP Colorado, kita sudah dikunjungi oleh 2 Eporus, yaitu Eporus Hutauruk, ya, kemudian juga Eporus kita Opung Nabi Tupulu. Ya. Sempat juga berkunjung Amang Simarmata, Opung Simarmata, beserta Opung Tobing, namun beliau tidak sempat mampir ke Colorado. Dan dalam kurun waktu 22 tahun itu banyak pendeta-pendeta yang melayani di HKBP Colorado, ya. Yang nggak akan pernah kita lupakan adalah Amang Pendeta Edwin Sianipar, ya, salam hormat dari saya Amang, ya. Beliau sangat-sangat banyak memberikan waktu dan tenaga dan pikiran untuk HKBP Colorado. Bahkan beliau adalah pendeta yang pertama di HKBP Colorado sebelum kita memanggil pendeta dari kantor pusat, ya itu Amang Pendeta Sipahutar,
ya, almarhum. Kemudian setelah itu Amang Pendeta Silitonga, setelah itu Amang Pendeta Samuel Sitompul. Dan selain itu, selain pendeta KBP, banyak pendeta-pendeta setempat yang melayani di gereja Colorado, termasuk Ibu Evi, ya, yang tadi mungkin hadir juga di sini, Ibu Evi William, beliau dari Manado. Kemudian juga pendeta-pendeta lokal yang ada di sini, ya, pendeta Tony Wawor, pendeta dan pendeta lainnya. Kemudian gereja HKBP Colorado berafiliasi dengan ELCA, ya, Evangelical Lutheran Church America, ya, Synod Rocky Mountain Synod, ya. Sekitar 20 tahun yang lalu, 20 ya hampir 22 tahun yang lalu lah, kita dihibahkan gereja, ya. Gereja itu gereja tua yang hari itu jemaatnya hanya tinggal 18 orang. Mulanya kami ngeren, nyewa di gereja itu. Mereka kebaktian pagi, kita kebaktian siang. Tapi rupanya gereja itu menjadi hidup ketika HKBP Colorado berkebaktian di sana. Bahkan pernah satu saat kor Bapak, ya, latihan kor malam-malam, mereka dengar suaranya kor itu senang gitu, bahkan ada tetangga yang datang gitu. Setelah bertahun-tahun nggak aktif, ya, karena 18 orang aja dan itu orang-orang tua, ya. Akhirnya sepertinya hidup kembali seperti itu. Kemudian juga akhirnya gereja itu dihibahkan, ya, pendek cerita gereja itu dihibahkan ke HKBP, ya, supaya kita menjadi penerus gereja itu. Namun setelah sekitar 20 tahun di gereja itu dan kebutuhan kita semakin meningkat karena anak-anak yang banyak, kita membutuhkan ruangan-ruangan, akhirnya kita mencari gereja lain yang lebih mengakomodasi kebutuhan kita. Akhirnya kita jual dan kita dapatkan gereja yang lebih besar, ya. Luar biasa berkat Tuhan untuk HKBP Colorado. Dan itu juga baru kemarin bulan Agustus diresmikan secara official, ya, termasuk Amang Tobing yang datang menghadiri dan meresmikan gereja tersebut, dan juga secara official adalah Bishop dari Rocky Mountain Synod yang meresmikan pembukaan gereja HKBP gedung, ya, gedung gereja HKBP Colorado. Jemaat, ya, mengenai keadaan jemaat HKBP Colorado, ya, kita jemaatnya mix, ya, bukan hanya orang Batak tetapi juga dari suku lain, ya, akibat perkawinan campuran, ya, ada dari Manado, ada Chinese, ada Jawa, ya, dan juga kadang bule juga, ya, orang Amerika sendiri. Mengenai ibadah kebaktian kita lakukan setiap minggu pagi. Kemudian lagu-lagunya kita mix, lagu bahasa Indonesia, bahasa Batak, dan bahasa Inggris. Dan khotbah juga kadang-kadang kita mengundang pendeta bule, pendeta Amerika untuk berkhotbah, ya. Pekerjaan dari jemaat kita kebanyakan bekerja di bidang perawatan, ya, yang merawat orang disabel atau yang merawat orang tua. Itu memang udah seperti hal yang umum kita buat orang Indonesia yang bekerja di Amerika, ya. Ya, sebagian lagi ada yang bekerja di restoran atau juga bekerja di bidang delivery, ya, campur lah, ya, seperti itu.
Kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di HKBP Colorado, ya kadang-kadang kita mempunyai hari off yang berbeda, ya. Kita kadang-kadang mempunyai hari off yang 2 minggu hanya 1 kali hari Minggu libur, ya. Kadang-kadang terus yang beruntung bisa setiap hari Minggu libur, ya. Jadi itulah kadang-kadang yang menjadi tantangan karena nggak gampang untuk mendapatkan hari libur hari Minggu, ya, di pekerjaan. Selain itu juga kalau untuk mendatangkan pendeta, kadang-kadang prosedur imigrasi agak sulit, ya, dan karena panjang, banyak hal-hal yang harus dipersiapkan, ya. Kadang-kadang atau juga kadang-kadang kita sudah memilih pendeta yang cocok, tapi ternyata nggak lolos dari sananya, gitu ya, dari pihak kantor pusat dan lain sebagainya. Mengenai kita juga berusaha untuk mendekatkan hubungan dengan HKBP di Indonesia, ya. Kita pernah mencoba tahun lalu untuk anak-anak youth pergi ke Hepata untuk merehab. Kadang-kadang kan ada beberapa yang agak rusak lah, ya. Kita mau membenahinya, gitu, kita kumpulkan dana dan anak-anak datang. Rupanya karena pandemik sehingga anak-anak muda tidak bisa datang ke sana, tetapi dana tetap berjalan dan pembangunan tetap berjalan, dan kami ya senang bahwa itu juga sudah berjalan dengan baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Amang Edwin Sianipar yang luar biasa itu untuk melayani kita. Perjuangan jemaat dalam kesibukan yang luar biasa itu punya kerinduan yang sangat besar untuk beribadah. Dalam kesibukan yang luar biasa, sebab ya ini sesuatu yang luar biasa lah. Sehingga hari off itu sangat dinanti-nantikan kalau bisa jatuh pada hari Minggu sehingga mereka bisa beribadah. Ini ya boleh dikatakan salutlah untuk bangsa Batak yang mencintai keberagamaannya, ya, dalam beragama bergerejanya. Itu mungkin yang sedikit saya sampaikan, dan terima kasih kepada Pak Utasoid sebagai host. Ya, ini sangat menginspirasi saya, ya, untuk kemudian juga melakukan diskusi-diskusi di lingkup gereja kami nantinya. Terima kasih Tok Purnama, terima kasih Amang Selamat Pasaribu dan semua yang hadir dalam Zoom ini.